Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Silvi. Malam Pak Marno. Bagaimana Bu Silvi kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak juga kabarnya? Alhamdulillah sehat malam ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat Bu gitu. Iya, amin, 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 amin. Oke Bu, malam hari ini kita punya waktu yang terbatas ini Bu ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira malam ini apa yang ingin Bu Silvi bicarakan? Hmm, yang ingin saya bicarakan tentang pengisian PMM Pak. Hmm, jadi di sekolah saya itu pengisian PMM-nya kan kalau tahun kemarin itu dilakukan secara bersama-sama gini nih Pak. Nah kalau sekarang itu eh, saya bingung nih dilakukannya sendiri aja atau harus bersama-sama sama teman yang lain. Oke, gitu. Jadi masalahnya pengisian PMM ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Gimana ya, gimana baiknya itu seperti apa gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Saya dilema ini. Oke Bu. Eh, Kira-kira dari pembicaraan kita ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan kita pada malam hari ini Bu? Yang ingin saya dapatkan sih tentunya keputusan yang tepat ya, atau pengambilan tujuan lah ya, untuk apa yang akan saya lakukan terkait dengan pelaksanaan PMM ini. Oke. Jadi keputusan yang tepat lah dalam pengisian PMF gitu ya Bu ya. Iya, betul betul. Oke. Oke. Selama ini pengisian PMM di sekolah Ibu gimana Bu? Selama ini sih Pak, kemarin berjalan dengan baik, hanya saja dilakukannya secara bersama-sama, penentuannya bersama-sama karena baru dilaksanakan kemarin. Kan baru mulai ya Pak ya PMM-nya, baru tahun semester kemarin lah. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu. Oke. Menurut Ibu kira-kira pengisian yang kemarin itu sudah apa ya? Sudah baik belum Bu? Menurut saya sih sudah baik, kayaknya terlalu banyak mengisi di apa ya Pak ya, kegiatan tambahan atau kegiatan untuk pengembangan kompetensi ya kalau tidak salah itu. Saya mengisinya untuk mendapatkan sertifikat sampai 8 kali. Jadi lumayan agak enak juga ya Pak ya ngumpulin dalam satu semester itu terlalu banyak mengumpulkan sertifikat juga bermasalah menurut saya. Oh gitu. Hmm, iya, Jadi itu kebanyakan di pengembangan kompetisi ya Bu ya. iya, iya betul Pak. Oke. Hmm. Kira-kira begini Bu, kalau Bu Silvi punya kesempatan ini di waktu sekarang ini apa yang Ibu bisa ambil dari pengisian Iya, PMM tadi Bu? iya. Kalau saya sih Pak inginnya merubah tentunya, maksudnya tuh diperbaiki lagi lah, ditingkatkan lagi eh, cara pengisian PMM-nya, terus pemilihan-pemilihan yang harus saya ambil itu isinya itu yang betul harus seperti apa, biar tidak timpang sebelah berat hanya ambil seminar, workshop gitu. Ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa ditambahkan. Oke, artinya merubah pengisiannya itu, terutama RHK-nya gitu ya Bu ya? Iya, tapi kalau kemarin sih kalau untuk RHK aman ya Pak ya. Cuman yang kayak pengembangan kompetensi aja sih Pak. Yang ada yang harus mengikuti aksi nyata, berbagi praktik baik, mengupload modul. Oke gitu. Eh, Bu Silvi nih, dari pengisian yang kemarin itu kalau diskalakan Ibu Silvi ini berada di mana nih Bu? Kalau skala 1 sampai 10 Bu? Saya mungkin di 5,6 deh Pak, 5 sampai 6. Karena 5. masih ada yang harus diperbaiki menurut saya. Oke, baik. Saya rasa mungkin Ibu punya apa ya? Mungkin punya kekuatan yang bisa Ibu Silvi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya kekuatannya satu
Saya sih bisa IT Pak ya, jadi bisa mengakses tanpa, maksudnya itu bukan tidak meminta bantuan teman, tapi saya bisa melakukannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, saya memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengisi PMM ini secara bersama-sama agar lebih baik saja. Sudah, itu saja Bu. Iya. Ada lagi? Apalagi ya, kolaborasi, TIK, cukup deh Pak, dua sepertinya. Oke, berarti tadi apa yang saya tangkap, Ibu bisa IT kan, kemudian Hmm. punya keinginan yang kuat untuk berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Oke. Eh, Kira-kira nih Bu Silvi ya, hambatan dalam apa ya pengisian PMM itu menurut Ibu apa? Kalau menurut saya sih Pak, hambatannya waktu ya, penyesuaian waktu antara saya dengan teman-teman, kemudian juga mungkin eh, izin kepala sekolah ya. Hmm? Tapi kemarin sih saya udah ngobrol sebentar dengan kepala sekolah, tapi belum terlaksana aja karena jadwal beliau yang padat. Itu aja sih Pak, sepertinya. Oke. Tadi Bu Silvi bilang waktu ya. Oke. Iya. Menurut Bu Silvi ini waktu yang apa yang gimana yang tepatnya dalam pengisian PMM itu menurut Bu Silvi? Ya, saat saya dengan teman-teman memiliki waktu kosong. Tapi kalau misal saya yang minta, Pak, saya kan tidak memiliki kekuatan ya untuk mengajak teman-teman. Ya, hari menentukan tanggal istilahnya tuh. Ya, kamu harus tanggal tanggal 25 Hmm? harus ikut kegiatan ini ya, kita bersama-sama bikin itu. Nah, itu bukan kewenangan saya, Pak. Adanya kan di kepala sekolah. Jadi, waktu menyatukan untuk itu tuh memang harus izin dulu ke kepala sekolah, baru insya Allah sih teman-teman yang lain bisa mengikuti kalau ada izin dari kepala sekolah. Jadi selama ini sebenarnya sudah ini ya sudah jalan gitu Bu. Ya, kalau kemarin sih sudah jalan, Pak. Cuman yang untuk semester ini sih belum, maksudnya tuh pembicaraannya belum terarah lagi mau dilakukan secara bersama-sama atau tidak, kembali ke tujuan saya tadi sih, Pak. Gitu. Mm, Hmm, Bu Silvi nih, kira-kira rencananya apa nih Bu Silvi untuk ya tujuan dari Bu Silvi tadi terkait mm, pengisian PTN? iya. Kalau rencananya saya sih Pak, kembali mendatangi kepala sekolah untuk menanyakan tentang kegiatan ini, apakah bisa dilakukan bersama-sama dan waktunya kapan. Dan harapan saya kepala sekolah nantinya bisa membantu untuk membuat jadwal tatap muka dengan teman-teman semuanya. Jadi kegiatan penyusunan PMM ini bisa segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua, saya juga ingin apa namanya tuh Pak, mengajak teman-teman ya untuk bisa berkolaborasi dan ikut kegiatan ini secara langsung lah istilahnya, bukan dari WA ataupun dari surat undangan gitu. Ada lagi Bu? Saya rasa cukup Pak ya, Oke. karena biasanya kalau sudah ada izin kepala sekolah itu pelaksanaannya nanti tidak akan terlalu susah lagi. Sudah bisa mengikuti biasanya rekan-rekan itu. Oke. Jadi kan ada dua nih yang Bu Silvi bilang ya. Mm-mm. Pertama tadi ya bertemu dengan kepala sekolah ya, terutama untuk izin ya. Kemudian yang Iya, kedua tadi apa namanya mengajak teman-teman untuk kolaborasi ya Bu ya. iya betul Pak. Kalau diprioritaskan Bu, kira-kira Bu Silvi mau melakukan yang mana dulu nih dari dua Kalau tadi? diprioritaskan nih Pak ya, tentunya minta izin dulu ke kepala sekolah, karena dari izin tersebut nanti kepala sekolah bisa menggerakkan bawahannya untuk mengikuti kegiatan. Kalau nggak dapat izin, susah Pak. Kalau biasanya kalau bawahan kita-kita ngikut aja Pak, gimana atasan. Betul nggak Pak? Oke, Seperti berarti itu ya strateginya. izin dulu ya, gitu ya. Iya, izin dulu, baru nanti memberitahukan kepada teman-teman. Oke, gitu. Kira-kira kapan nih Bu mau melaksanakan rencananya Bu? Kebetulan hari Jumat ini, Pak, Mhm. ada kegiatan rapat di sekolah. Kemungkinan saya akan meminta waktu kepada beliau
sebelum rapat agar kegiatan pengisian PMM ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan rapat di hari Jumat. Oke, berarti Jumat ini ya Bu ya. Iya, rencananya Jumat ini, Pak. Oke, kira-kira Bu Silvi nih, menurut Bu Silvi kira-kira ukuran keberhasilannya gimana Bu tentang PMM tadi Bu pengisiannya? Yang pertama itu tentunya keberhasilannya diperolehnya izin dari kepala sekolah. Oke, Kemudian yang kedua, kegiatannya berlangsung dari awal sampai akhir. Ketiga, teman-teman bisa mengikuti kegiatan. Dan keempat, selesai mengisi pengelolaan kinerja di PMM. jadi ada 4 ya Bu ya. Iya, Izin, kemudian izin kepala sekolah, kegiatan apa tadi kelompoknya ya Bu ya, iya. mengajak teman kolaborasi dalam pengisian PMM. Oke Bu, kira-kira ini Bu, komitmen Ibu nih gimana nih terhadap rencana tadi? Komitmennya tentu saja harus dilaksanakan, Pak. Karena kan selain juga tuntutan ya dari pemerintah PMM itu dilaksanakan, kita juga mau nih teman-teman di sekolah juga bisa mengerjakannya bersama-sama lah. Kalau saya beres, mereka juga beres ikut kegiatan gitu, mengisi kinerjanya. Jangan sampai nantinya ada yang tertinggal gitu, Pak, tercecer. Nanti sebagian sudah mengisi, sebagian belum. Artinya kolaborasi itu penting ya Bu ya. Iya. Oke. Ini gini Bu, kira-kira nih siapa Bu atau apa yang bisa mendukung Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang bisa menjaga komitmen menurut saya itu diri saya sendiri tentunya Pak ya. Ketika saya tidak bisa berpegang kepada ucapan yang sudah saya lontarkan, itu artinya saya tidak bisa dipercaya oleh rekan-rekan saya, kepala sekolah saya gitu. Jadi intinya diri saya, kemudian juga saya merasa bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan juga rekan-rekan di sekolah untuk menyebarkan misalnya pengetahuan saya tentang PMM ini. Oke. Lagi Bu, Udah Pak. berarti dari diri pribadi ya Bu ya. Dari diri Iya, motivasinya dari diri pribadi. Oke Bu, kira-kira ini tindak lanjutnya gimana Bu setelah coaching ini Bu? Tindak lanjutnya setelah coaching ini, Ya, ya tentu saja saya harus memikirkan gimana nih caranya untuk mengobrol dengan kepala sekolah. Bagaimana caranya mengajukan kegiatan yang akan saya laksanakan ini agar bisa di-ACC untuk oleh beliau. hmm, itu saja Bu. Udah Pak itu aja. Simpel aja Pak. Yang penting kegiatannya Oke, terlaksana. Mm, Kalau menurut saya sih yang penting tuh ada izin kepala sekolah, ada materi yang akan disampaikan, dan juga ada kesediaan dari teman-teman. oke gitu ya. Artinya Iya, kegiatan ini bisa terlaksana gitu Bu ya. iya, biar bisa terlaksana dengan baik. Tentu saja tindak lanjutnya dari sini bikin rencana tadi dan besok harus dilaksanakan di sekolah. Oke. Bu Silvi, waktu kita terbatas ini. Iya nih Eh, Pak. Oke, satu pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana Iya. Bu setelah kita coaching ini Bu? Perasaan Ibu gitu. Setelah coaching ini sih lebih ke dapat penguatan Pak ya untuk kegiatan yang akan saya lakukan. Ini alurnya seperti apa yang harus saya laksanakan. Terus juga istilahnya mengurangi beban saya lah tentang memikirkan nih PMM mau gimana caranya gitu. Kan jadinya ada teman cerita ya Pak tentang permasalahan di sekolah. Itu sih Pak. Oke. Terima kasih Bu Silvi sudah meluangkan waktunya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak nih buat Bapak karena udah di coach saya malam ini mendengarkan cerita-cerita saya tentang keadaan di sekolah seperti apa. Oke, lain kali kita coaching lagi Bu ya. Iya, siap Oke, Pak. oke Bu Iya. Silvi, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.